Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan ikut menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka atas dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Adapun sebelumnya Rudi ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Rudi disebut sempat menemui pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang sebelumnya meminta tolong mantan pejabat Mahkamah Agung Zara Fikar untuk dikenalkan. Dalam pertemuan tersebut, Lisa meminta agar Rudi menunjuk susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI, Abdul Kohar, dalam keterangan pada Selasa 14 Januari di Jakarta mengatakan, Lisa juga mengatur Rudi agar menunjuk Erin Tuah Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim, sedangkan Mapul dan Heru sebagai anggota. Merespons permintaan Lisa, Rudi kemudian menemui Erin Tuah dan memerintahkannya untuk jadi hakim ketua. Dikatakan oleh Kohar, susunan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur baru disusun 12 hari sejak pelimpahan perkara. Setelah adanya penetapan, Lisa kemudian menghubungi ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk meminta dana sebesar 250.000 Singapura dolar untuk pengurusan perkara sang anak. Namun lantaran Meriska belum memiliki uang, akhirnya ditalangi oleh Lisa. Lisa kemudian menyerahkan uang pada Erin Tuah untuk selanjutnya dibagikan pada Mangapul dan Heru. Kala itu pembagian dilakukan saat Rudi sudah pindah tugas jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sebesar 20.000 Singapura dolar yang jadi bagian Rudi diduga belum diserahkan oleh Erin Tuah. Hanya saja ia sudah menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara 513 juta rupiah dari Lisa. Kini atas perbuatannya, Rudi dijerat dengan pasal gratifikasi dan kini telah ditahan oleh Kejagung. Kemudian setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH dan M, karena tersangka LR sudah pernah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian, LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara Ronald Tanur dan tersangka HH serta tersangka M sebagai anggota Majelis Hakim. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024, tersangka ED bertemu dengan RS dan pada pertemuan tersebut RS mengatakan kepada tersangka ED sambil menepuk pundak tersangka ED dan mengatakan, "Le, ada saya tunjuk Le sebagai ketua majelis, anggotanya M dan HH atas permintaan LR." Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 dikeluarkanlah penetapan nomor 454-B/2024 Surabaya yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu, dengan menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi sebagai ketua majelis adalah tersangka ED, anggota tersangka M dan tersangka HH. Padahal pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2024. Kemudian setelah bertemu dengan
Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ikut terseret dan jadi tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Dan hasil penyelidikan, Rudi menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara dengan 513 juta rupiah dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang lebih dulu jadi tersangka. Selain jumlah tersebut, Rudi juga mendapat bagian sebesar 20.000 dolar Singapura dari Ketua Majelis Hakim kasus Ronald Tanur, Tua Damanik, namun diduga belum diserahkan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2023, Rudi memiliki harta sebesar 2,9 miliar rupiah. Kekayaan Rudi didominasi aset tanah dan bangunan sebesar 2,3 miliar rupiah yang berlokasi di Jakarta Pusat. Untuk kendaraan, Rudi tercatat memiliki 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit sepeda motor Honda dengan nilai total mencapai 474 juta rupiah. Selain itu, harta bergerak lainnya yang dimiliki Rudi Suparmono berjumlah 48,5 juta rupiah. Kemudian, dalam kasus ini, Rudi berperan menunjuk hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Penunjukan dilakukan selesai Rudi ditemui oleh pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Rudi sebelumnya ditangkap oleh Kejaksaan di Palembang, Sumatera Selatan, dan langsung diterbangkan ke Jakarta pada Selasa 14 Januari. Beberapa saat setelah tiba di kantor Kejagung, Rudi keluar dan memakai rompi warna pink serta digiring masuk mobil tahanan. Pak Rudi. Halo Bapak. Gimana Pak, sedikit Pak komentarnya. Pak, dapat 20.000 ya Pak berarti ya Pak? Buka dong. Izin Bapak. Bang, berhenti dulu Bang, berhenti Bang. Sekian Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan ikut menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka atas dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Adapun sebelumnya Rudi ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Rudi disebut sempat menemui pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang sebelumnya meminta tolong mantan pejabat Mahkamah Agung Zara Afrikar untuk dikenalkan. Dalam pertemuan tersebut, Lisa meminta agar Rudi menunjuk susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI, Abdul Qohar, dalam keterangan pada Selasa 14 Januari di Jakarta mengatakan, Lisa juga mengatur Rudi agar menunjuk Tua Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim, sedangkan Mapul dan Heru sebagai anggota. Merespons permintaan Lisa, Rudi kemudian menemui Tua dan memerintahkannya untuk jadi hakim ketua. Dikatakan oleh Qohar, susunan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur baru disusun 12 hari sejak pelimpahan perkara. Setelah adanya penetapan, Lisa kemudian menghubungi ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk meminta dana sebesar 250.000 Singapura dolar untuk pengurusan perkara sang anak. Namun lantaran Meriska belum memiliki uang, akhirnya ditalangi oleh Lisa. Lisa kemudian menyerahkan uang pada Tua untuk selanjutnya dibagikan pada Mangapul dan Heru. Kala itu pembagian dilakukan saat Rudi sudah pindah tugas jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sebesar 20.000 Singapura dolar yang jadi bagian Rudi diduga belum diserahkan oleh Tua. Hanya saja ia sudah menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara 511 juta rupiah dari Lisa. Kini atas perbuatannya, Rudi dijerat dengan pasal gratifikasi dan kini telah ditahan oleh Kejagung.
Kemudian setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH dan M, karena tersangka LR sudah pernah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai ketua majelis hakim dalam perkara Ronald Tanur dan tersangka HH serta tersangka M sebagai anggota majelis hakim. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024 tersangka ED bertemu dengan RS dan pada pertemuan tersebut RS mengatakan kepada tersangka ED sambil menepuk pundak tersangka ED dan mengatakan, "Le, ada saya tunjuk Le sebagai ketua majelis, anggotanya M dan HH atas permintaan LR." Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 dikeluarkanlah penetapan nomor 454-B/2024 Surabaya yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu dengan menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi sebagai ketua majelis adalah tersangka ED, anggota tersangka M dan tersangka HH. Padahal pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2024. Kemudian setelah bertemu dengan Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ikut terseret dan jadi tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Dan hasil penyelidikan, Rudi menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara dengan 513 juta rupiah dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang lebih dulu jadi tersangka. Selain jumlah tersebut, Rudi juga mendapat bagian sebesar 20.000 dolar Singapura dari Ketua Majelis Hakim kasus Ronald Tanur, Erengtua Damanik, namun diduga belum diserahkan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2023, Rudi memiliki harta sebesar 2,9 miliar rupiah. Kekayaan Rudi didominasi aset tanah dan bangunan sebesar 2,3 miliar rupiah yang berlokasi di Jakarta Pusat. Untuk kendaraan, Rudi tercatat memiliki 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit sepeda motor Honda dengan nilai total mencapai 474 juta rupiah. Selain itu, harta bergerak lainnya yang dimiliki Rudi Suparmono berjumlah 48,5 juta rupiah. Kemudian, dalam kasus ini, Rudi berperan menunjuk hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Penunjukan dilakukan selesai Rudi ditemui oleh pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Rudi sebelumnya ditangkap oleh Kejaksaan di Palembang, Sumatera Selatan, dan langsung diterbangkan ke Jakarta pada Selasa 14 Januari. Beberapa saat setelah tiba di kantor Kejagung, Rudi keluar dan memakai rompi warna pink serta digiring masuk mobil tahanan. Pak Rudi. Halo Bapak. Gimana Pak, sedikit Pak komentarnya. Pak dapat 20.000 ya Pak berarti ya Pak?
Sekian Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan ikut menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka atas dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Adapun sebelumnya Rudi ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Rudi tersebut sempat menemui pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang sebelumnya meminta tolong mantan pejabat Mahkamah Agung Zara Fikar untuk dikenalkan. Dalam pertemuan tersebut, Lisa meminta agar Rudi menunjuk susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI Abdul Qohar dalam keterangan pada Selasa 14 Januari di Jakarta mengatakan, Lisa juga mengatur Rudi agar menunjuk Erin Tuah Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim, sedangkan Mapul dan Heru sebagai anggota. Merespons permintaan Lisa, Rudi kemudian menemui Erin Tuah dan memerintahkannya untuk jadi hakim ketua. Dikatakan oleh Qohar, susunan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur baru disusun 12 hari sejak pelimpahan perkara. Setelah adanya penetapan, Lisa kemudian menghubungi ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk meminta dana sebesar 250.000 Singapura dolar untuk pengurusan perkara sang anak. Namun lantaran Meriska belum memiliki uang, akhirnya ditalangi oleh Lisa. Lisa kemudian menyerahkan uang pada Erin Tuah untuk selanjutnya dibagikan pada Mangapul dan Heru. Kala itu pembagian dilakukan saat Rudi sudah pindah tugas jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sebesar 20.000 Singapura dolar yang jadi bagian Rudi diduga belum diserahkan oleh Erin Tuah. Hanya saja ia sudah menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara 511 juta rupiah dari Lisa. Kini atas perbuatannya, Rudi dijerat dengan pasal gratifikasi dan kini telah ditahan oleh Kejagung. Kemudian setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH dan M, karena tersangka LR sudah pernah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian, LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara Ronald Tanur dan tersangka HH serta tersangka M sebagai anggota Majelis Hakim. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024, tersangka ED bertemu dengan RS dan pada pertemuan tersebut RS mengatakan kepada tersangka ED sambil menepuk pundak tersangka ED dan mengatakan, "Le, ada saya tunjuk Le sebagai ketua majelis, anggotanya M dan HH atas permintaan LR." Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 dikeluarkanlah penetapan nomor 454/B/2024/PN Surabaya yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu dengan menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi sebagai ketua majelis adalah tersangka ED, anggota tersangka M dan tersangka HH. Padahal pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2024. Kemudian setelah bertemu dengan
Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ikut terseret dan jadi tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Dan hasil penyelidikan, Rudi menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara dengan 513 juta rupiah dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang lebih dulu jadi tersangka. Selain jumlah tersebut, Rudi juga mendapat bagian sebesar 20.000 dolar Singapura dari Ketua Majelis Hakim kasus Ronald Tanur, orang tua Damanik, namun diduga belum diserahkan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2023, Rudi memiliki harta sebesar 2,9 miliar rupiah. Kekayaan Rudi didominasi aset tanah dan bangunan sebesar 2,3 miliar rupiah yang berlokasi di Jakarta Pusat. Untuk kendaraan, Rudi tercatat memiliki 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit sepeda motor Honda dengan nilai total mencapai 474 juta rupiah. Selain itu, harta bergerak lainnya yang dimiliki Rudi Suparmono berjumlah 48,5 juta rupiah. Kemudian, dalam kasus ini, Rudi berperan menunjuk hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Penunjukan dilakukan selesai Rudi ditemui oleh pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Rudi sebelumnya ditangkap oleh Kejaksaan di Palembang, Sumatera Selatan, dan langsung diterbangkan ke Jakarta pada Selasa 14 Januari. Beberapa saat setelah tiba di kantor Kejagung, Rudi keluar dan memakai rompi warna pink serta digiring masuk mobil tahanan. Pak Rudi. Halo Bapak. Gimana Pak? Sedikit Pak komentarnya. Pak dapat 20.000 ya Pak berarti ya Pak? Buka dong. Izin Bapak. Bang berhenti dulu Bang, berhenti Bang. Sekian Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka atas dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Adapun sebelumnya Rudi ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Rudi disebut sempat menemui pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang sebelumnya meminta tolong mantan pejabat Mahkamah Agung Zara Frikar untuk dikenalkan. Dalam pertemuan tersebut, Lisa meminta agar Rudi menunjuk susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI, Abdul Qohar, dalam keterangan pada Selasa 14 Januari di Jakarta mengatakan, Lisa juga mengatur Rudi agar menunjuk Erin Tuah Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim, sedangkan Apul dan Heru sebagai anggota. Merespons permintaan Lisa, Rudi kemudian menemui Erin Tuah dan memerintahkannya untuk jadi hakim ketua. Dikatakan oleh Qohar, susunan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur baru disusun 12 hari sejak pelimpahan perkara. Setelah adanya penetapan, Lisa kemudian menghubungi ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk meminta dana sebesar 250.000 Singapura dolar untuk pengurusan perkara sang anak. Namun lantaran Meriska belum memiliki uang, akhirnya ditalangi oleh Lisa. Lisa kemudian menyerahkan uang pada Erin Tuah untuk selanjutnya dibagikan pada Mangapul dan Heru. Kala itu pembagian dilakukan saat Rudi sudah pindah tugas jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sebesar 20.000 Singapura dolar yang jadi bagian Rudi diduga belum diserahkan oleh Erin Tuah. Hanya saja ia sudah menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara 511 juta rupiah dari Lisa. Kini atas perbuatannya, Rudi dijerat dengan pasal gratifikasi dan kini telah ditahan oleh Kejagung. Kemudian setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya.
Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH dan M, karena tersangka LR sudah pernah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai ketua majelis hakim dalam perkara Ronald Tanur dan tersangka HH serta tersangka M sebagai anggota majelis hakim. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024 tersangka ED bertemu dengan RS dan pada pertemuan tersebut RS mengatakan kepada tersangka ED sambil menepuk pundak tersangka ED dan mengatakan, "Le, ada saya tunjuk Le sebagai ketua majelis, anggotanya M dan HH atas permintaan LR." Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 dikeluarkanlah penetapan nomor 454-B/2024 Surabaya yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu dengan menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi sebagai ketua majelis adalah tersangka ED, anggota tersangka M dan tersangka HH. Padahal pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2024. Kemudian setelah bertemu dengan Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ikut terseret dan jadi tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Dan hasil penyelidikan, Rudi menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara dengan 513 juta rupiah dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang lebih dulu jadi tersangka. Selain jumlah tersebut, Rudi juga mendapat bagian sebesar 20.000 dolar Singapura dari Ketua Majelis Hakim kasus Ronald Tanur, Tua Damanik, namun diduga belum diserahkan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2023, Rudi memiliki harta sebesar 2,9 miliar rupiah. Kekayaan Rudi didominasi aset tanah dan bangunan sebesar 2,3 miliar rupiah yang berlokasi di Jakarta Pusat. Untuk kendaraan, Rudi tercatat memiliki 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit sepeda motor Honda dengan nilai total mencapai 474 juta rupiah. Selain itu, harta bergerak lainnya yang dimiliki Rudi Suparmono berjumlah 48,5 juta rupiah. Kemudian, dalam kasus ini, Rudi berperan menunjuk hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Penunjukan dilakukan selesai Rudi ditemui oleh pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Rudi sebelumnya ditangkap oleh Kejaksaan di Palembang, Sumatera Selatan, dan langsung diterbangkan ke Jakarta pada Selasa 14 Januari. Beberapa saat setelah tiba di kantor Kejagung, Rudi keluar dan memakai rompi warna pink serta digiring masuk mobil tahanan. Pak Rudi. Halo Bapak. Gimana Pak? Sedikit Pak komentarnya. Pak dapat 20.000 ya Pak berarti ya Pak? Buka dong. Izin Bapak. Bang berhenti dulu Bang, berhenti Bang.
Sekian Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka atas dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Adapun sebelumnya Rudi ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Rudi tersebut sempat menemui pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang sebelumnya meminta tolong mantan pejabat Mahkamah Agung Zara Fikar untuk dikenalkan. Dalam pertemuan tersebut, Lisa meminta agar Rudi menunjuk susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI Abdul Qohar dalam keterangan pada Selasa 14 Januari di Jakarta mengatakan, Lisa juga mengatur Rudi agar menunjuk Erin Tuah Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim, sedangkan Rapul dan Heru sebagai anggota. Merespons permintaan Lisa, Rudi kemudian menemui Erin Tuah dan memerintahkannya untuk jadi hakim ketua. Dikatakan oleh Qohar, susunan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur baru disusun 12 hari sejak pelimpahan perkara. Setelah adanya penetapan, Lisa kemudian menghubungi ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk meminta dana sebesar 250.000 Singapura dolar untuk pengurusan perkara sang anak. Namun lantaran Meriska belum memiliki uang, akhirnya ditalangi oleh Lisa. Lisa kemudian menyerahkan uang pada Erin Tuah untuk selanjutnya dibagikan pada Mangapul dan Heru. Kala itu pembagian dilakukan saat Rudi sudah pindah tugas jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sebesar 20.000 Singapura dolar yang jadi bagian Rudi diduga belum diserahkan oleh Erin Tuah, hanya saja ia sudah menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara 513 juta rupiah dari Lisa. Kini atas perbuatannya, Rudi dijerat dengan pasal gratifikasi dan kini telah ditahan oleh Kejagung. Kemudian setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH dan M, karena tersangka LR sudah pernah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian, LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara Ronald Tanur dan tersangka HH serta tersangka M sebagai anggota Majelis Hakim. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024, tersangka ED bertemu dengan RS dan pada pertemuan tersebut RS mengatakan kepada tersangka ED sambil menepuk pundak tersangka ED dan mengatakan, "Le, ada saya tunjuk Le sebagai ketua majelis, anggotanya M dan HH atas permintaan LR." Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 dikeluarkanlah penetapan nomor 454/B/2024/PN Surabaya yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu, dengan menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi sebagai ketua majelis adalah tersangka ED, anggota tersangka M dan tersangka HH. Padahal pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2024. Kemudian setelah bertemu dengan
Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ikut terseret dan jadi tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Dan hasil penyelidikan, Rudi menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara dengan 513 juta rupiah dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang lebih dulu jadi tersangka. Selain jumlah tersebut, Rudi juga mendapat bagian sebesar 20.000 dolar Singapura dari Ketua Majelis Hakim kasus Ronald Tanur, Aaron Tua Damanik, namun diduga belum diserahkan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2023, Rudi memiliki harta sebesar 2,9 miliar rupiah. Kekayaan Rudi didominasi aset tanah dan bangunan sebesar 2,3 miliar rupiah yang berlokasi di Jakarta Pusat. Untuk kendaraan, Rudi tercatat memiliki 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit sepeda motor Honda dengan nilai total mencapai 474 juta rupiah. Selain itu, harta bergerak lainnya yang dimiliki Rudi Suparmono berjumlah 48,5 juta rupiah. Kemudian, dalam kasus ini, Rudi berperan menunjuk hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Penunjukan dilakukan selesai Rudi ditemui oleh pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Rudi sebelumnya ditangkap oleh Kejaksaan di Palembang, Sumatera Selatan, dan langsung diterbangkan ke Jakarta pada Selasa 14 Januari. Beberapa saat setelah tiba di kantor Kejagung, Rudi keluar dan memakai rompi warna pink serta digiring masuk mobil tahanan. Pak Rudi. Halo Bapak. Gimana Pak, Pak? sedikit Pak komentarnya. Pak dapat 20.000 ya Pak berarti ya Pak? Buka dong. Izin Bapak. Bang pergi dulu Bang, beli Bang. Sekian Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan ikut menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka atas dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Adapun sebelumnya Rudi ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Rudi disebut sempat menemui pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang sebelumnya meminta tolong mantan pejabat Mahkamah Agung Zara Frikar untuk dikenalkan. Dalam pertemuan tersebut, Lisa meminta agar Rudi menunjuk susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI, Abdul Kohar, dalam keterangan pada Selasa 14 Januari di Jakarta mengatakan, Lisa juga mengatur Rudi agar menunjuk Erin Tuah Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim, sedangkan Rapul dan Heru sebagai anggota. Merespons permintaan Lisa, Rudi kemudian menemui Erin Tuah dan memerintahkannya untuk jadi hakim ketua. Dikatakan oleh Kohar, susunan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur baru disusun 12 hari sejak pelimpahan perkara. Setelah adanya penetapan, Lisa kemudian menghubungi ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk meminta dana sebesar 250.000 Singapura dolar untuk pengurusan perkara sang anak. Namun lantaran Meriska belum memiliki uang, akhirnya ditalangi oleh Lisa. Lisa kemudian menyerahkan uang pada Erin Tua untuk selanjutnya dibagikan pada Mangapul dan Heru. Kala itu pembagian dilakukan saat Rudi sudah pindah tugas jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sebesar 20.000 Singapura dolar yang jadi bagian Rudi diduga belum diserahkan oleh Erin Tua. Hanya saja ia sudah menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara 511 juta rupiah dari Lisa. Kini atas perbuatannya, Rudi dijerat dengan pasal gratifikasi dan kini telah ditahan oleh Kejagung. Kemudian setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya
Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH dan M, karena tersangka LR sudah pernah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai ketua majelis hakim dalam perkara Ronald Tanur dan tersangka HH serta tersangka M sebagai anggota majelis hakim. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024 tersangka ED bertemu dengan RS dan pada pertemuan tersebut RS mengatakan kepada tersangka ED sambil menepuk pundak tersangka ED dan mengatakan, "Le, ada saya tunjuk Le sebagai ketua majelis, anggotanya M dan atas permintaan LN." Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 dikeluarkanlah penetapan nomor 454-B/2024/PN Surabaya yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu dengan menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi sebagai ketua majelis adalah tersangka ED, anggota tersangka M dan tersangka HH. Padahal pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2024. Kemudian setelah bertemu dengan Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ikut terseret dan jadi tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Dan hasil penyelidikan, Rudi menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara dengan 513 juta rupiah dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang lebih dulu jadi tersangka. Selain jumlah tersebut, Rudi juga mendapat bagian sebesar 20.000 dolar Singapura dari Ketua Majelis Hakim kasus Ronald Tanur, Erntua Damanik, namun diduga belum diserahkan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2023, Rudi memiliki harta sebesar 2,9 miliar rupiah. Kekayaan Rudi didominasi aset tanah dan bangunan sebesar 2,3 miliar rupiah yang berlokasi di Jakarta Pusat. Untuk kendaraan, Rudi tercatat memiliki 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit sepeda motor Honda dengan nilai total mencapai 474 juta rupiah. Selain itu, harta bergerak lainnya yang dimiliki Rudi Suparmono berjumlah 48,5 juta rupiah. Kemudian, dalam kasus ini, Rudi berperan menunjuk hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Penunjukan dilakukan selesai Rudi ditemui oleh pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Rudi sebelumnya ditangkap oleh Kejaksaan di Palembang, Sumatera Selatan, dan langsung diterbangkan ke Jakarta pada Selasa 14 Januari. Beberapa saat setelah tiba di kantor Kejagung, Rudi keluar dan memakai rompi warna pink serta digiring masuk mobil tahanan. Pak Rudi. Halo Bapak. Gimana Pak? Sedikit Pak komentarnya. Pak dapat 20.000 ya Pak berarti ya Pak? Buka dong. Izin Bapak. Bang berhenti dulu Bang, berhenti Bang.
Saksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka atas dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Adapun sebelumnya Rudi ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Rudi disebut sempat menemui pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang sebelumnya meminta tolong mantan pejabat Mahkamah Agung Zahra Fikar untuk dikenalkan. Dalam pertemuan tersebut, Lisa meminta agar Rudi menunjuk susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI, Abdul Qohar, dalam keterangan pada Selasa 14 Januari di Jakarta mengatakan, Lisa juga mengatur Rudi agar menunjuk Erin Tuah Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim, sedangkan Mapul dan Heru sebagai anggota. Merespons permintaan Lisa, Rudi kemudian menemui Erin Tuah dan memerintahkannya untuk jadi hakim ketua. Dikatakan oleh Qohar, susunan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur baru disusun 12 hari sejak pelimpahan perkara. Setelah adanya penetapan, Lisa kemudian menghubungi ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk meminta dana sebesar 250.000 Singapura dolar untuk pengurusan perkara sang anak. Namun lantaran Meriska belum memiliki uang, akhirnya ditalangi oleh Lisa. Lisa kemudian menyerahkan uang pada Erin Tuah untuk selanjutnya dibagikan pada Mangapul dan Heru. Kala itu pembagian dilakukan saat Rudi sudah pindah tugas jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sebesar 20.000 Singapura dolar yang jadi bagian Rudi diduga belum diserahkan oleh Erin Tuah. Hanya saja ia sudah menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara 513 juta rupiah dari Lisa. Kini atas perbuatannya, Rudi dijerat dengan pasal gratifikasi dan kini telah ditahan oleh Kejagung. Kemudian setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH dan M, karena tersangka LR sudah pernah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian, LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara Ronald Tanur dan tersangka HH serta tersangka M sebagai anggota Majelis Hakim. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024, tersangka ED bertemu dengan RS dan pada pertemuan tersebut RS mengatakan kepada tersangka ED sambil menepuk pundak tersangka ED dan mengatakan, "Le, ada saya tunjuk Le sebagai ketua majelis, anggotanya M dan HH atas permintaan LR." Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 dikeluarkanlah penetapan nomor 454/B/2024 Surabaya yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu dengan menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi sebagai ketua majelis adalah tersangka ED, anggota tersangka M dan tersangka HH. Padahal pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2024. Kemudian setelah bertemu dengan
Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ikut terseret dan jadi tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Dan hasil penyelidikan, Rudi menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara dengan 513 juta rupiah dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang lebih dulu jadi tersangka. Selain jumlah tersebut, Rudi juga mendapat bagian sebesar 20.000 dolar Singapura dari Ketua Majelis Hakim kasus Ronald Tanur, Aaron Tua Damanik, namun diduga belum diserahkan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2023, Rudi memiliki harta sebesar 2,9 miliar rupiah. Kekayaan Rudi didominasi aset tanah dan bangunan sebesar 2,3 miliar rupiah yang berlokasi di Jakarta Pusat. Untuk kendaraan, Rudi tercatat memiliki 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit sepeda motor Honda dengan nilai total mencapai 474 juta rupiah. Selain itu, harta bergerak lainnya yang dimiliki Rudi Suparmono berjumlah 48,5 juta rupiah. Kemudian, dalam kasus ini, Rudi berperan menunjuk hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Penunjukan dilakukan selesai Rudi ditemui oleh pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Rudi sebelumnya ditangkap oleh Kejaksaan di Palembang, Sumatera Selatan, dan langsung diterbangkan ke Jakarta pada Selasa 14 Januari. Beberapa saat setelah tiba di kantor Kejagung, Rudi keluar dan memakai rompi warna pink serta digiring masuk mobil tahanan. Pak Rode. Halo Bapak. Gimana Pak, Pak? sedikit Pak komentarnya Pak. Pak dapat 20.000 ya Pak berarti ya Pak? Buka dong. Izin Bapak. Bang berhenti dulu Bang, berhenti Bang. Sekian Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan ikut menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka atas dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Adapun sebelumnya Rudi ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Rudi disebut sempat menemui pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang sebelumnya meminta tolong mantan pejabat Mahkamah Agung Zara Flikar untuk dikenalkan. Dalam pertemuan tersebut, Lisa meminta agar Rudi menunjuk susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI, Abdul Qohar, dalam keterangan pada Selasa 14 Januari di Jakarta mengatakan, Lisa juga mengatur Rudi agar menunjuk Erin Tuah Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim, sedangkan Mapul dan Heru sebagai anggota. Merespons permintaan Lisa, Rudi kemudian menemui Erin Tuah dan memerintahkannya untuk jadi hakim ketua. Dikatakan oleh Qohar, susunan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur baru disusun 12 hari sejak pelimpahan perkara. Setelah adanya penetapan, Lisa kemudian menghubungi ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk meminta dana sebesar 250.000 Singapura dolar untuk pengurusan perkara sang anak. Namun lantaran Meriska belum memiliki uang, akhirnya ditalangi oleh Lisa. Lisa kemudian menyerahkan uang pada Erin Tua untuk selanjutnya dibagikan pada Mangapul dan Heru. Kala itu pembagian dilakukan saat Rudi sudah pindah tugas jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sebesar 20.000 Singapura dolar yang jadi bagian Rudi diduga belum diserahkan oleh Erin Tua. Hanya saja ia sudah menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara 511 juta rupiah dari Lisa. Kini atas perbuatannya, Rudi dijerat dengan pasal gratifikasi dan kini telah ditahan oleh Kejagung. Kemudian setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya.
Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH dan M, karena tersangka LR sudah pernah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai ketua majelis hakim dalam perkara Ronald Tanur dan tersangka HH serta tersangka M sebagai anggota majelis hakim. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024 tersangka ED bertemu dengan RS dan pada pertemuan tersebut RS mengatakan kepada tersangka ED sambil menepuk pundak tersangka ED dan mengatakan, "Le, ada saya tunjuk Le sebagai ketua majelis, anggotanya M dan HH atas permintaan LR." Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 dikeluarkanlah penetapan nomor 454/B/2024/PN Surabaya yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu dengan menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi sebagai ketua majelis adalah tersangka ED, anggota tersangka M dan tersangka HH. Padahal pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2024. Kemudian setelah bertemu dengan Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ikut terseret dan jadi tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Dan hasil penyelidikan, Rudi menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara dengan 513 juta rupiah dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang lebih dulu jadi tersangka. Selain jumlah tersebut, Rudi juga mendapat bagian sebesar 20.000 dolar Singapura dari Ketua Majelis Hakim kasus Ronald Tanur, Aaron Tua Damanik, namun diduga belum diserahkan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2023, Rudi memiliki harta sebesar 2,9 miliar rupiah. Kekayaan Rudi didominasi aset tanah dan bangunan sebesar 2,3 miliar rupiah yang berlokasi di Jakarta Pusat. Untuk kendaraan, Rudi tercatat memiliki 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit sepeda motor Honda dengan nilai total mencapai 474 juta rupiah. Selain itu, harta bergerak lainnya yang dimiliki Rudi Suparmono berjumlah 48,5 juta rupiah. Kemudian, dalam kasus ini, Rudi berperan menunjuk hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Penunjukan dilakukan selesai Rudi ditemui oleh pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Rudi sebelumnya ditangkap oleh Kejaksaan di Palembang, Sumatera Selatan, dan langsung diterbangkan ke Jakarta pada Selasa 14 Januari. Beberapa saat setelah tiba di kantor Kejagung, Rudi keluar dan memakai rompi warna pink serta digiring masuk mobil tahanan. Pak Rudi. Halo Bapak. Gimana Pak? Sedikit Pak komentarnya. Pak dapat 20.000 ya Pak berarti ya Pak? Buka dong. Izin Bapak. Bang berhenti dulu Bang, berhenti Bang.
Sekian Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka atas dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Adapun sebelumnya Rudi ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Rudi disebut sempat menemui pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang sebelumnya meminta tolong mantan pejabat Mahkamah Agung Zara Frikar untuk dikenalkan. Dalam pertemuan tersebut, Lisa meminta agar Rudi menunjuk susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI, Abdul Qohar, dalam keterangan pada Selasa 14 Januari di Jakarta mengatakan, Lisa juga mengatur Rudi agar menunjuk Erin Tuah Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim, sedangkan Mapul dan Heru sebagai anggota. Merespons permintaan Lisa, Rudi kemudian menemui Erin Tuah dan memerintahkannya untuk jadi hakim ketua. Dikatakan oleh Qohar, susunan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur baru disusun 12 hari sejak pelimpahan perkara. Setelah adanya penetapan, Lisa kemudian menghubungi ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk meminta dana sebesar 250.000 Singapura dolar untuk pengurusan perkara sang anak. Namun lantaran Meriska belum memiliki uang, akhirnya ditalangi oleh Lisa. Lisa kemudian menyerahkan uang pada Erin Tuah untuk selanjutnya dibagikan pada Mangapul dan Heru. Kala itu pembagian dilakukan saat Rudi sudah pindah tugas jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sebesar 20.000 Singapura dolar yang jadi bagian Rudi diduga belum diserahkan oleh Erin Tuah. Hanya saja ia sudah menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara 511 juta rupiah dari Lisa. Kini atas perbuatannya, Rudi dijerat dengan pasal gratifikasi dan kini telah ditahan oleh Kejagung. Kemudian setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH dan M, karena tersangka LR sudah pernah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian, LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara Ronald Tanur dan tersangka HH serta tersangka M sebagai anggota Majelis Hakim. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024, tersangka ED bertemu dengan RS dan pada pertemuan tersebut RS mengatakan kepada tersangka ED sambil menepuk pundak tersangka ED dan mengatakan, "Le, ada saya tunjuk Le sebagai ketua majelis, anggotanya M dan HH atas permintaan LN." Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 dikeluarkanlah penetapan nomor 454/B/2024/PN Surabaya yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu dengan menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi sebagai ketua majelis adalah tersangka ED, anggota tersangka M dan tersangka HH. Padahal pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2024. Kemudian setelah bertemu dengan
Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ikut terseret dan jadi tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Dan hasil penyelidikan, Rudi menerima uang sebesar 43.000 Singapura dolar atau setara dengan 513 juta rupiah dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang lebih dulu jadi tersangka. Selain jumlah tersebut, Rudi juga mendapat bagian sebesar 20.000 dolar Singapura dari Ketua Majelis Hakim kasus Ronald Tanur, Tua Damanik, namun diduga belum diserahkan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2023, Rudi memiliki harta sebesar 2,9 miliar rupiah. Kekayaan Rudi didominasi aset tanah dan bangunan sebesar 2,3 miliar rupiah yang berlokasi di Jakarta Pusat. Untuk kendaraan, Rudi tercatat memiliki 1 unit Toyota Fortuner dan 1 unit sepeda motor Honda dengan nilai total mencapai 474 juta rupiah. Selain itu, harta bergerak lainnya yang dimiliki Rudi Suparmono berjumlah 48,5 juta rupiah. Kemudian, dalam kasus ini, Rudi berperan menunjuk hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Penunjukan dilakukan selesai Rudi ditemui oleh pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Rudi sebelumnya ditangkap oleh Kejaksaan di Palembang, Sumatera Selatan, dan langsung diterbangkan ke Jakarta pada Selasa 14 Januari. Beberapa saat setelah tiba di kantor Kejagung, Rudi keluar dan memakai rompi warna pink serta digiring masuk mobil tahanan. Pak Rudi. Halo Bapak. Gimana Pak? Sedikit Pak komentarnya. Pak dapat 20.000 ya Pak berarti ya Pak? Buka dong. Izin Bapak. Bang berhenti dulu Bang, berhenti Bang. Sekian Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan ikut menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka atas dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Adapun sebelumnya Rudi ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Rudi disebut sempat menemui pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang sebelumnya meminta tolong mantan pejabat Mahkamah Agung Zahra Afrikar untuk dikenalkan. Dalam pertemuan tersebut, Lisa meminta agar Rudi menunjuk susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur atas kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung RI, Abdul Qohar, dalam keterangan pada Selasa 14 Januari di Jakarta mengatakan, Lisa juga mengatur Rudi agar menunjuk Tua Damanik sebagai Ketua Majelis Hakim, sedangkan Mapul dan Heru sebagai anggota. Merespons permintaan Lisa, Rudi kemudian menemui Tua dan memerintahkannya untuk jadi hakim ketua. Download Tribun X sekarang. Susunan majelis hakim Menghadirkan yang menangani lokal perkara menjadi Ronald Indonesia. Tanur baru disusun 12 hari sejak pelimpahan perkara. Setelah adanya penetapan, Lisa kemudian menghubungi ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk meminta dana sebesar 250.000 Singapura dolar untuk pengurusan perkara sang anak. Namun lantaran Meriska belum memiliki uang, akhirnya ditalangi oleh Lisa. Lisa kemudian menyerahkan uang pada Tua untuk selanjutnya dibagikan pada Mangapul dan Heru. Kala itu pembagian dilakukan saat Rudi sudah pindah tugas jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sebesar 20.000 Singapura dolar yang jadi bagian Rudi diduga belum diserahkan oleh Tua. Hanya saja ia sudah menerima uang sebesar 43.000 Singapura